Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di YouTube channel aku, Hominasa. Terima kasih sudah klik video ini. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya. Hari ini aku mau share kebelanjaanku dengan total kurang lebih 100.000 untuk makan satu minggu. Ini yang pertama ada tempe. Aku beli 2 buah dengan harga satuannya sebesar Rp3.000. Kemudian yang kedua ada telur puyuh yang udah matang dengan harga Rp9.000. Oke, lanjut yang ketiga. Ini ada tauge. Sebanyak ini aku dapat dengan harga 3.000 teman-teman. Bagaimana di wilayah kalian? Apakah tauge juga murah? Kemudian yang keempat ada jagung kecil-kecil. Ini sudah dikemasi plastik gitu teman-teman. Kalau di sini namanya jagung katel dengan harga 3.000. Kemudian aku juga beli wortel secara ecer, jadi nggak pakai timbangan gitu teman-teman. Belinya juga 3.000. Lumayan buat kita masak-masak sop atau mungkin bikin tumis sayur yang simple dan enak. Nanti di akhir video aku akan bagikan masakan yang simple menggunakan wortel sama si jagung katel ini. Kemudian yang kelima aku beli selada. Ini sengaja aku lap-lap pakai tisu seperti ini ya teman-teman, agar ketika kita simpan di kulkas si selada ini tidak mudah busuk karena masih basah. Teman-teman dan bunda-bunda sudah belanja mingguan belum nih? Sukanya belanja yang mingguan atau sekali dalam sehari belanja langsung gitu biar sayuran lebih segar? Kalau aku pribadi lebih suka belanjanya seminggu sekali karena di lain lebih praktis. Aku sebagai wanita yang memang berkarir juga rumah tangga harus pintar-pintar untuk menyiapkan kebutuhan selama seminggu. Kemudian ini aku ada belanja cabai besar. Aku tempatkan sama di tempat yang kemarin sudah aku pakai. Di sini ada sisa-sisa cabai minggu lalu yang sudah aku potek. Nah, penyimpanan cabenya aku lebih suka seperti ini teman-teman, karena menurutku akan lebih awet jika bawahnya dikasih tisu sama cabenya dipotek seperti ini. Kalau bunda-bunda dan teman-teman bagaimana cara menyimpan cabenya? Apakah sama atau punya trik yang berbeda? Kemudian ini ada terong, untuk niatnya sih dibikin balado. Kemudian ada ikan asin yang harganya 5.000. Ada juga ini aku beli ayam setengah kilo dengan harga 17.000. Kemudian ini aku sedang petik-petikin kecambah ale kalau orang sini bilang. Itu harganya 2.000. Aku simpannya tanpa tisu karena memang mau dimasukkan dalam freezer. Oke, yang bagian ini memang aku cepetin ya teman-teman. Aku selalu menyiapkan bawang merah juga bawang putih dikupas lalu disimpan dalam kulkas agar lebih praktis saat mau masak di pagi hari. Tentunya dengan waktu yang diburu-buru juga. Oke, ini segini belanjaanku, habisnya sekitar 100.000. Nanti aku kasih listnya di description box. Begini keadaan kulkas aku, nggak penuh-penuh banget karena memang nggak ada makanan-makanan yang harus disimpan dalam kulkas. Oke, selanjutnya ini malam hari aku menyiapkan kebutuhan masak untuk besok pagi, karena besok paginya biar aku ketika masak tidak terlalu buru-buru. Telur puyuh aku kupasin dulu satu persatu dan aku bersihkan dari kulitnya nanti dengan cara dicuci, karena biasanya masih ada kulit yang menempel secara sedikit-sedikit di telurnya teman-teman. Kekurangannya beli telur puyuh yang udah matang ini kadang juga ada bau busuk gitu teman, jadi harus pintar-pintar kita milih, dan kalau ada yang bau kita lebih baik buang daripada nanti yang lain terkontaminasi. Kemudian ini ada
jagung katel yang aku mau potong-potong, kemudian juga wortel. Kalau semuanya sudah dipotong-potong, sudah disiapkan sejak malam seperti ini, rasanya besok pagi itu pekerjaan akan enteng banget. Jadi ketika aku berangkat kerja, aku sudah nggak merasakan capek karena selesai masak. Oke, lanjut potong-potong bagian yang aku sukai ketika memotong sayur dan sayurnya itu masih segar. Seperti ini. Nah, aku tinggal di Surabaya sebenarnya sejak zaman kuliah ya teman-teman. Kemudian setelah menikah, aku juga masih tinggal di Surabaya karena memang pekerjaan aku ada di Surabaya. Begitupun dengan suami aku. Untuk masak setiap hari aku lakukan setelah menikah. Memang sih agak ribet masak untuk 2 orang aja. Kenapa harus masak setiap hari? Kenapa nggak beli? Tentu saja alasannya agar lebih irit gitu teman-teman. Kemudian ini ada wortel yang memang agak besar diameternya, jadi aku belah jadi 2 agar lebih mudah. Oke, ini adalah pagi harinya. Aku sudah selesai sholat subuh, kemudian mau bikin tempe tepung untuk laukan kita sarapan pagi hari ini. Tempe yang sebenarnya simpel aja sih teman-teman, aku potong-potong secara tipis-tipis, kemudian dengan bumbu yang udah ada, bumbu tepung yang praktis itu, kemudian dikasih dengan bawang pre. Oke, ini adalah rahasia aku nih buat bisa masak secara praktis dan cepat. Ini semacam blender mini gitu ya teman-teman. Enak penggunaannya jika kita pengen masak secara praktis, dan baterainya cukup tahan lama. Biasanya aku gunakan selama 1 bulan dan ngecasnya 1 bulan sekali, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Lumayan halus untuk menghaluskan bumbu, jadi seperti diiris-iris gitu bumbunya. Kalau teman-teman bagaimana nih caranya biar masaknya lebih cepat? Apakah menggunakan bumbu-bumbu yang udah disiapkan, bumbu halus? Biasanya ada itu yang sudah menyiapkan bumbu halus, misalnya bumbu kuning, bumbu dasar putih, juga bumbu dasar merah. Kalau aku kurang seneng ya teman-teman karena terasa kurang fresh kalau menurut aku pribadi. Oke, ini sisaan tempe yang tadi tinggal sekali goreng aja. Biasanya aku masak habis subuhan itu jam 5 lebih 15 menit. Kemudian dan suami memang harus sudah berangkat di jam setengah 7. Kadang juga mepet sih, jam 7 kurang 10 baru berangkat. Jadi tergantung siapnya. Oke. Kemudian minyaknya aku simpan di tempat yang memang aku sediakan minyak. Kemudian ini bumbunya aku tumis-tumis. Oh ya teman-teman, kenapa masaknya nggak sebelahan aja biar lebih cepat? Iya, mohon maaf ya teman-teman. Ini kompor aku yang sebelahnya nggak bisa nyala. Nggak tahu, meskipun sudah dibenerin tapi nggak bisa nyala. Ya udah deh, akhirnya kompor aku yang sebelah aku gunakan untuk tempat nyimpen minyak goreng aku. Kemudian bumbu bawang merah, bawang putih, juga cabai yang sudah dihaluskan, ditumis sampai harum. Ketika sudah harum, kita kasih air dan ini sayurnya sudah aku masukkan. Airnya nggak perlu banyak-banyak sih teman-teman, cukup untuk membuat si sayur-sayur ini empuk. Aku kasih garam karena pernah lihat sih teman-teman kalau dikasih garam itu biar si sayur ini warnanya tetap cantik gitu teman-teman. Aku kalau nggak salah sih dapat trik ini dari MasterChef. Bener nggak sih teman-teman? Kalau ada yang salah mohon dikoreksi ya.
Oke, tempenya sudah jadi. Tempe goreng tepung. Kesukaan suami nih. Kemudian si sayurnya aku buka karena memang sudah sedikit layu. Gak lupa telur puyuhnya kita masukkan terakhiran karena memang telur puyuhnya sudah matang. Kemudian aku kasih bumbu penyedap rasa. Di sini aku menggunakan masako yang rasa sapi ya teman-teman. Aku lebih suka masako yang rasa sapi. Nggak tahu kenapa ketimbang yang rasa ayam. Kayaknya hampir nggak pernah pakai. Kemudian aku kasih lada bubuk sedikit dan saus tiram sedikit aja, mungkin hanya setengah sendok makan. Karena suami aku kurang begitu suka dengan rasa si saus tiram ini. Oke, mari kita aduk-aduk sampai rata. Gak lupa juga koreksi rasanya bagaimana. Dan ternyata aku merasa ini masakan masih kurang asin teman-teman, jadi aku tambahin garam sedikit lagi. Kalau bunda-bunda sukanya masak pagi hari seperti ini atau lebih suka dimasak sore hari dan besoknya diangetin? Kalau aku sih pribadi lebih suka masak di pagi hari karena biar pas waktu bekal untuk makan siang waktu kerja itu rasanya masih fresh gitu teman-teman. Oh ya, untuk bunda-bunda itu kalau suaminya kerja selalu kasih bekal apa enggak? Selalu bawain bekal atau enggak? Karena nih suami aku tipikal orang yang suka bawa bekal ketimbang beli makan di luar. Entah kenapa dia itu nggak suka makan di luar, lebih suka masakan rumahan seperti ini. Ya meskipun masakan aku seringkali yang simpel-simpel seperti ini sih teman-teman. Tadi sempat aku kasih gula sedikit aja karena memang wortel sama jagunya sebenarnya udah manis. Oke, aku koreksi rasa sedikit dan alhamdulillah ini rasanya sudah pas. Oke, ini adalah waktu aku untuk menyiapkan bekal aku. Untuk bekal suami sudah dibawa ya teman-teman. Memang si suami bekalnya nggak sempat aku record karena memang keburu Pak suami berangkat. Dan ini adalah bekal aku. Biasanya aku menyelesaikan pekerjaan rumah setelah Pak suami berangkat. Aku sengaja menggunakan kotak kecil lagi seperti ini untuk pemisah sayur biar kuahnya itu nggak melebar-melebar kemana-mana teman-teman. Oke, terima kasih, thank you for watching.